Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Selasa 23 Juni 2026, Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai dengan 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menemukannya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini berisi salah satu ajaran Kristus yang lebih sulit. Sekilas kata-katanya tampak jelas, namun kata-kata itu mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Misteri kerajaan surga membutuhkan hati yang siap menerimanya. Kebenaran ilahi tidak boleh ditawarkan secara sembarangan, terutama kepada mereka yang akan memperlakukannya dengan hinaan dan atau permusuhan. Iman sangat penting untuk menerima dan memahami misteri Allah yang lebih dalam. Yesus mengungkapkan prinsip serupa pada perjamuan terakhir ketika ia berkata kepada ke-12 muridnya, "Aku masih harus mengatakan banyak hal kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya sekarang. Tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran." Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 13. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun Yesus sebagai firman Allah yang kekal, memiliki pengetahuan yang sempurna dan lengkap tentang kebenaran ilahi, ia tidak mengungkapkan semuanya kepada murid-muridnya sekaligus. Jika ia melakukannya, mereka mungkin akan kewalahan. Bahkan para pengikutnya yang terdekat pun sering kesulitan memahami ajarannya, salah memahami firman-Nya, dan menolak kebenaran yang sulit. Namun, Kristus mengungkapkan misteri kerajaan-Nya secara bertahap, sesuai dengan kemampuan masing-masing orang untuk menerimanya. Saudara-saudari yang terkasih, misteri ilahi itu begitu dalam, luas, dan mendalam, sehingga kita hanya akan sepenuhnya memahaminya ketika kita melihat Tuhan secara langsung dalam penglihatan sorgawi. Sampai saat ini, kebenarannya yang lebih dalam tetap terselubung. Ini bukan berarti kita harus berhenti mencarinya. Sebaliknya, seiring kita bertumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang Tuhan, Dia sedikit demi sedikit menyingkap tabir itu, menarik kita lebih dekat kepadanya. Seiring kita maju dalam kekudusan, Dia menyempurnakan dalam diri kita karunia kebijaksanaan rohani yang pada akhirnya memperdalam kasih kita kepadanya. Mutiara yang Yesus sebutkan melambangkan misteri ilahi ini, harta karun, hikmat ilahi yang harus dicari, dihargai, dan diterima dengan penuh hormat. Prinsip pewahyuan bertahap ini juga terlihat dalam pelayanan Santo Paulus. Setelah pertobatannya yang dramatis, Paulus menerima wawasan spiritual yang luar biasa. Namun ia menyadari bahwa para pendengarnya tidak selalu siap untuk menerima kepenuhan ajaran ilahi. Kepada jemaat Korintus ia menulis, "Saudara-saudara,
Aku tidak dapat berbicara kepadamu sebagai orang rohani, melainkan sebagai orang jasmani, sebagai bayi dalam Kristus. Aku memberi kamu susu, bukan makanan keras, karena kamu belum dapat menerimanya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Santo Paulus, ketika Tuhan memberi kita sekilas tentang kebijaksanaan ilahinya, kita harus menghargai wahyu-wahyu itu, merenungkannya dalam iman, dan membiarkan Dia memperdalam komunikasinya dengan kita. Pada saat yang sama, ketika kita membagikan iman kita kepada orang lain, kita harus memperhatikan keterbukaan dan kemampuan mereka untuk menerima apa yang kudus, mutiara kebenaran ilahi. Meskipun pesan keselamatan Injil harus diberitakan kepada semua orang, misteri-misteri terdalam hanya dapat dicapai melalui doa dan penerimaan batin terhadap rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memperingatkan, janganlah kamu memberikan apa yang kudus kepada anjing atau melemparkan mutiaramu kepada babi, Ia tidak sedang menghalangi penginjilan. Sebaliknya, Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua orang langsung menerima misteri-misteri tersembunyi dalam Injil. Beberapa mungkin menolaknya mentah-mentah, memperlakukannya dengan acuh tak acuh, atau bahkan menanggapinya dengan permusuhan. Dengan demikian, sebagaimana Santo Paulus menyadari perlunya memberi makan bayi rohani dengan susu, bukan makanan padat, kita pun harus berhati-hati dalam membagikan kebenaran ilahi yang terdalam, memastikan bahwa kebenaran itu ditawarkan dengan cara hati yang siap menerimanya. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita merenungkan tentang keterbukaan kita sendiri terhadap kebenaran kekal Allah. Apakah kita seperti bayi yang membutuhkan susu rohani? Jika demikian, minumlah susu itu dengan penuh semangat. Biarkan susu itu menyehatkan jiwa kita. Seiring bertambahnya kedewasaan iman kita, luangkan lebih banyak waktu untuk merenungkan firman Allah dengan penuh doa, mencari hikmat-Nya dengan hati yang terbuka. Jika Allah mempercayakan kita dengan peran memberi makan orang lain, lakukanlah dengan kasih dan kelembutan, membedakan mutiara yang ingin Allah bagikan melalui kita. Hanya dengan terlebih dulu bersikap terbuka, kita akan siap menjadi instrumen dan penginjil sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Bijaksana, misteri iman Tuhan sangat luas dan di luar pemahamanku tanpa rahmat. Dekatkanlah aku kepadamu, singkapkanlah kehadiranmu yang tersembunyi dan mutiara-mutiara berharga dari kebenaranmu. Saat aku bertumbuh dalam iman, gunakanlah aku sesuai kehendakmu untuk memelihara orang lain sesuai kebutuhan mereka, menuntun mereka semakin dekat ke dalam kebijaksanaan ilahimu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.